selesai, seperti biasa, silakan Kapten memimpin doanya pada hari ini memulai pelajaran. Silakan. Ya Pak Pai, silakan Pak. Kita belajar dulu semua ya. Ini tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukman. Aku rela Allah Tuhanku dan aku rela Islam agamaku dan aku rela Muhammad Nabi dan Rasulku dan aku rela Al-Quran pedoman hidupku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini siapa yang nggak hadir? Pakilah ya. Pakilah lagi ikut. Kemudian pertanyaan saja. Tadi malam sudah sholat subuh semua? Sudah. Sudah baca Quran semua? Sudah. Ada yang sholat lail? 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Good ya, dipertahankan. Oke, hari ini kira-kira kita mau belajar apa? Siapa yang sudah pegang bukunya tadi malam? Sudah dibuka bukunya? Sudah dibaca? Sudah. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Eksplanasi. Sekarang saja menanyakan. Sebelum kita belajar teks eksplanasi, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja kemarin? Majas. Majas ada berapa? Ada majas apa yang kita pelajari di kelas? Apa bedanya? Majas ya, membandingkan dua angka. Kalau similar? Ciri khasnya kalau similar ada kata apa di depan?
depannya? Seperti baik, Good. Sebelumnya lagi belajar apa? Teks juga. teks narasi. Apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah. Teks ya? Teks yang berisi fakta tentang peristiwa Tentang peristiwa sejarah. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi baru di bab 2. Bab 3, maaf. Bab 3 yaitu tentang teks eksplanasi. Oke, sebelum kita mulai ya. Kemarin di pelajaran SBDP kalian sudah belajar tentang lagu Abuse. Abuse itu lagu apa? Lagu tentang Lagu tentang ya, berarti lagu tentang apa? Budaya Indonesia. Ya, coba berdiri biar nyanyinya semangat. Oke, 1, 2, 3. Abuse kokondao Ya, Rabe sorendoreri Reflenso Laninema Baki pase dua kali. Abuse kokondao Ya Rabe sorendoreri Muflenso Laninema Baki pase Arafabe Aswarakwa Arafabe Aswarakwa Ya, sebelum kita mulai tetap berdiri. Tetap berdiri, kita mau ice breaking dulu. Kalau kemarin ice breaking kita apa? Pedang samurai. Sebelumnya warna. Terus apa lagi? Yang kita membuat sudut. Lain. Yang kemarin. Oh, yang angka. Wah. Main tembak. Ya. Nah, hari ini kita main sikut, sakit, sikat. Ya. Kalau Ustazah bilang sikut, kamu pegang sikut. Kalau Ustazah bilang sakit, pegang sikut. Kalau Ustazah bilang apa? Sikat. Silakan siapa yang paling duluan mengambil, dia pemenangnya. Oke, kamu boleh bertiga nih, bertiga. Gak apa-apa, taruh bendanya di tengah. Bendanya yang gede. Najwa munduran. Najwa munduran. Najwa siapa namanya nih? Kaira. Kaira munduran. Siap ya? Oke, 3, 2, 1. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, siap ya. Sakit. Sakit. Semangat banget Vanessa. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, masih ada 1 menit lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, terima kasih. Sikut. Sikat. Oke, siapa yang menang? Berapa? 2. Kayak kemarin nanti mukanya kita kasih. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sik.
belajar eksplanasi. Siapa yang tahu atau siapa yang pernah dengar tentang peristiwa alam? Apa sih peristiwa alam itu? Hah? Peristiwa alam itu apa? Apa kira-kira peristiwa alam itu apa? Banjir. Apa lagi? Longsor. Gempa bumi. Apa? Banjir. Apa lagi? Tsunami. Gunung meletus. Apa lagi? Gunung merapi. Tornado. Angin puting beliung. Angin tornado. Gempa. Hujan. Kalau hari habis hujan biasanya apa? Badai. Apa lagi? Putri kalau ngomong saya Aulia kalau ngomong suka lucu. Apa Aulia? Siapa yang pernah mengalami banjir? Siapa yang pernah lihat pelangi? Siapa yang pernah lihat tanah longsor? Siapa yang kemarin merasakan gempa? Itu namanya apa tadi? Peristiwa alam atau fenomena alam. Oke, sekarang ya kita lihat. Ya, kita belajar tentang teks eksplanasi. Nah. Teks eksplanasi. Sudah terlihat? Oke. Lanjut. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Seperti sebelum-sebelumnya Ustazah Rama, kalau sebelum ngajar kalian harus tahu hari ini tuh aku mau belajar apa sih, gitu ya. Baca Winsa 1, nanti kamu harus bisa apa nih setelah pembelajaran ini. Tuh baca di situ, kelihatan nggak? Nggak. Yang lihat siapa? Adipa kelihatan? Kelihatan. Silakan dibaca. Dengan mengamati teks bacaan peserta didik mampu menganalisis informasi dari teks eksplanasi ilmiah dengan benar. Oke, yang kedua. Dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis informasi dari teks yang disajikan secara lisan, tulisan, aural, atau audio dengan cermat. Oke, yang ketiga. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi ilmiah menggunakan kaidah kebahasaan yang tepat. Nah, nanti pelajaran kita ini ada 2 pertemuan. Di hari Selasa dan hari Kamis. Nah, hari ini lihat kalian fokusnya di tujuan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nanti kita mau ngapain aja? Kira-kira apa itu? Belajar kelompok dengan diskusi. Apa yang harus kalian capai nanti? Ayo. Menganalisis informasi dari teks baca. Nah, kira-kira teks bacaan apa sih yang kita pelajari? Eksplanasi. Ya, oke. Nih, kegiatan pembelajaran kita nanti urutannya ini. Yang pertama, pasti yang senang tuh yang pertama. Iya. Apa itu? Pembelajaran. 2. Video pembelajaran. Ketiga, Diskusi kelompok. Yang keempat, presentasi hasil diskusi. yang kelima, Mengerjakan lembaga evaluasi. dari nomor 1, 2, 3, dan 4 Ustazah kasih waktu nanti 30 menit harus selesai semua. Sepakat? Setuju? Oke, sekarang kita masuk. Pasti senang. Game. Siapa yang mau main game? Oke, silahkan. Ustazah
dibagi dulu kan? Kemarin udah usah dibagi kelompoknya. Sudah? Oke, sekarang berbaris masing-masing kelompok. Silakan. Ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya. Oke, silakan maju. Bentar ya, ini nggak mau maju ya. Oke, kelompok 1 siap-siap. Nggak mau ya, Pak? Kelompok 1. Sebentar, ada kesalahan teknis. Nggak masuk. Nah, oke. Silakan. Kelompok 1 dari sini. Kelompok sini tadi kelompok apa? Oke, maju. 5 orang maju. Ya, nggak apa-apa, maju. Ya. Oke, siapa dulu? Susun, berbaris ke belakang. Cepat ya, waktunya hanya berapa menit nih? Oke. Nggak keluar suaranya pula nih. Ayo, silakan dibaca soalnya. Tunjukkan judul cerita di bawah ini yang termasuk teks eksplanasi. Oke, kelompok kamu pilihnya apa? Kancil dan buaya. Si kancil dan buaya. Oke, kita lihat benar apa tidak? Ya. Oke, kelompok selanjutnya. Kita lihat. Oke, siap ya? Silakan. Yang B. Coba bacakan judulnya. Banjir bandang di Sumatera Barat. Oke, banjir bandang di Sumatera Barat. Oke. Ayo kelompok selanjutnya. Kita putar. Seharusnya kalian yang main ya ini ya. Oke. Kelompok kamu pilih apa? Tunjukkan cerita di bawah ini yang termasuk teks eksplanasi. B. Teknologi layar sentuh. Kita lihat. Lanjut. Kelompok berapa? 3, 4. 4 ya? Iya. Oke, lanjut. Tunjukkan judul cerita di bawah ini yang termasuk teks eksplanasi. A. Kita lihat. Lanjut. Kelompok siapa lagi? Oke, tunjukkan cerita di bawah ini yang termasuk teks eksplanasi. A. Kita lihat. Oke, seharusnya 1 itu kita coba ya. Lanjut kelompok yang lain. Silakan. Kita coba lagi.
1, 2, 3. A. Kata tadi udah jawab ya. Ya, silakan. Harusnya belajar bikin soalnya lebih banyak nih. Satu kelompok lagi. Silakan. B. Oke. Ya. Nanti ada lagi permainan di pertemuan selanjutnya. Please sit down. Oke, tadi kalian sudah Ustazah kasih tahu apa saja kegiatan kita hari ini. Kita sudah main game. Berarti selanjutnya apa? Menyimak video pembelajaran. Sekarang semuanya tidak ada yang menghadap ke sana, semuanya fokus ke layar. Kursinya boleh dibalik. Kursinya boleh dibalik. Siap? Sudah siap? Oke, ya. Disimak, karena setelah ini kalian harus kerja kelompok. Kalau kalian tidak menyimak, kalian nggak tahu video. Halo, teman kece, apakah kalian pernah main ke pantai? Main ke pantai tentunya asik sekali ya. Karena di sana kita bisa bermain air, membuat istana pasir, naik perahu, serta mencari dan mengumpulkan cangkang kerang yang indah. Saat bermain di pantai, kita pasti bisa melihat ombak, baik yang di tengah laut atau yang sampai ke pinggir pantai. Nah, ada nggak nih yang jadi penasaran? Kok bisa ya ada ombak di laut? Informasi tentang ombak bisa kita temukan pada bacaan yang namanya teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang alasan dan metode terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Teks eksplanasi berguna untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Teks eksplanasi biasanya berisi fakta atau kenyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi yang dibahas bersifat ilmuwan atau ilmiah dan tidak bertujuan untuk mempengaruhi atau mengajak membaca. Teks eksplanasi dapat membahas tentang fenomena alam maupun sosial. Fenomena alam yang dibahas misalnya gerhana bulan, gunung meletus, dan gempa bumi. Sedangkan fenomena sosial mencakup kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya, terjadinya konflik antar kelompok, keragaman batik di berbagai daerah, atau meningkatnya tokoh-tokoh online. Lalu, bagaimana struktur teks eksplanasi itu? Itu diperhatikan. Ayo. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Bagian awal berupa pernyataan umum yang berisi definisi, latar belakang, atau keadaan umum dari fenomena yang dibahas. Bagian kedua berupa deretan penjelas. Bagian ini menjelaskan rangkaian peristiwa tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Sedangkan bagian yang terakhir adalah interpretasi. Bagian ini berisi pendapat penulis dan kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Supaya lebih paham, coba perhatikan contoh teks eksplanasi tentang peristiwa tsunami berikut. Lalu kita identifikasi bagian-bagiannya. Paragraf pertama termasuk pernyataan umum karena berisi penjelasan tentang definisi dan keadaan umum pada peristiwa tsunami. Lalu, paragraf kedua termasuk deretan penjelas karena berisi tentang penyebab terbentuknya tsunami, yaitu pergeseran lempeng ataupun letusan gunung berapi di dasar laut. Terakhir,
Paragraf ketiga merupakan interpretasi. Di paragraf akhir ini, penulis membuat kesimpulan tentang fenomena tsunami. Barusan kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan struktur teks eksplanasi. Sekarang kita bahas bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Oke. Langkah pertama menulis teks eksplanasi adalah menentukan topik yang akan dibahas. Sebaiknya kita pilih topik yang menarik. Misalnya membahas peristiwa yang sering terjadi di sekitar atau mungkin yang sedang viral di media sosial. Oke, ya. Tadi apa yang kalian lihat? Teks eksplanasi. Siapa yang ingat? Apa itu teks eksplanasi? Apa namanya? Teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau fenomena alam dan sosial. Ya, teks eksplanasi. Oke. Isinya apa tadi? Berisi apa? pernyataan Oh, itu struktur. Fenomena alam, duanya sosial. Ya. Nah, kedua tadi ada yang disebut dengan struktur. Strukturnya ada berapa? 1, 2, 3. Oke, sip ya. Nah, sekarang perhatikan lagi tadi. Kita lihat. Ustazah, kalau dalam agama kita membahas ini ada nggak? Oh, tentu saja ada. Kita lihat, ya. Nih, siapa yang tahu surat Al-Alaq? Apa bunyi surat Al-Alaq? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Siapa yang bisa membaca arti yang pertama saja? Bacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Ya. Kenapa Islam pun mengajarkan kamu baca dulu nih biar pinter? Nanti akan dijelaskan lagi sama Ustazah Aci sebagai guru tahfiz. Ya, tapi paling tidak kalian tahu dalam agama kita yang pertama kali itu disuruh baca. Lah kalau kamu nggak baca, nggak tahu ini isinya apa. Ustazah itu dongeng, padahal isinya teks eksplanasi. Makanya dalam Islam, dalam agama kita yang ditekankan itu baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, jadi Islam pun mengajarkan tentang kita harus punya pengetahuan dengan cara membaca. Kemudian di surah yang lain berkenaan dengan pelajaran kita hari ini, ya. Coba saya kasih lihat lagi nih, siapa yang tahu surat apa ini? Siapa yang bisa baca ayatnya? Kecil-kecil ya. Nah, ini pun diajarkan dalam agama kita di dalam surat Al-Fatih ini bahwa hujan itu juga Allah ciptakan. Allah yang bagaimana kejadian hujan itu Allah sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi kalau kita mendalami Al-Qur'an, semua fenomena alam seperti kemarin saja menjelaskan tentang yang di dalam surat Al-Qiyamah. Ya, bagaimana planet-planet bertabrakan, Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran. Ini tentang hujan, Allah jelaskan juga di dalam Al-Quran. Tentang membaca, Allah jelaskan juga dalam Al-Quran. Kalau kamu menyimak, kalau kamu memperhatikan tentang Al-Quran, bagaimana isinya menjelaskan tentang
bumi ini, ya, tentang bagaimana kejadian hujan, bagaimana kejadian gunung meletus sudah ada di dalam Al-Quran. Sekarang kita lihat lagi. Tadi dikatakan ada fenomena yang kita pelajari di dalam teks eksplanasi. Ada fenomena apa yang pertama? Fenomena alam. Yang kedua, sosial. Fenomena alam, lihat contohnya. Terus ada tsunami, ada apa lagi? Ada pelangi, ada tadi yang sebelah sana kalau nggak salah tadi di awal. Dia bilang ada apa? Angin puting beliung. Sekarang fenomena sosial yang akhir-akhir ini kita lihat. Sedih nggak tuh lihat tuh? Sedih nggak? Kenapa sedih? Orang berdemo tapi disalahgunakan. Apa kesalahannya kalau kamu lihat fenomena alam kita sekarang, fenomena sosial kita? Ayo, yang dari gambar aja kamu lihat apa? Ada tumpukan sampah. Coba lihat, ya. Kalau semua orang satu hari 2 plastik membuang sampah dan membuangnya sembarangan pula. Ya, kalau kalian pula ke arah ke rumah Ustazah Rahma di kali itu, kadang kalau lagi musim hujan, ada yang buang kasur, ada yang buang kursi, ada yang buang macam-macam. Akhirnya bukan airnya tambah surut, tambah naik karena tidak bisa mengalir. Nah, kalau yang baru-baru ini kamu lihat gambar yang ini, lihat kiri dan kanan. Demo, ya, besar-besaran. Habis dihancurkan semua fasilitas umum, yang rugi siapa? Kita sendiri. Mau naik kereta nggak bisa karena tempat stasiunnya dihancurkan. Mau naik bis bisa dibakar, subhanallah. Ya, demo boleh tapi tidak boleh merusak. Lihat nih yang sebelah kanan, yang pakai baju seragam, tawuran. Senang nggak kamu melihat orang tawuran? Kenapa enggak? Itulah fenomena sosial. Kalau kalian nanti punya keahlian tulis lah, ya, dengan tadi memperhatikan strukturnya. Tadi strukturnya pertama apa? Pernyataan umum. Kedua, deretan penjelas. Nah, kemarin saja sudah lihat kemampuan kalian menulis good semuanya pada saat menulis narasi sejarah. Sekarang kita ganti temanya, teksnya tentang eksplanasi. Apa itu tadi eksplanasi? Ada 2. 1, fenomena. 2, yang punya bakat-bakat menulis saja lihat di pertemuan kedua. Karena di pertemuan kedua adalah menulis tentang teks eksplanasi. Oke ya. Nah, untuk mudahnya nanti kalian ingat ini. Bisa nggak nyanyi lagunya? Bisa. Coba, suaranya yang kencang. Kelihatan nggak sih tulisannya? Kelihatan. Harusnya kita pakai fokus ya, biar ininya jelas. 1, 2, 3. Ayo. Lagunya yang gembira. Ayo kawan kita belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita belajar tentang eksplanasi, yaitu eksisinya tentang terjadinya peristiwa atau fenomena alam maupun sosial. Ada bawahnya struktur teks eksplanasi ada 3 bagian. Pertama, pernyataan umum tentang gambaran awal. Kedua, penjelasan secara terperinci. Ketiga, berisi kesimpulannya. Nanti Ustazah share biar dihafalkan di rumah. Sekarang siapa yang ingat? Kegiatan kita selanjutnya ngapain?
Mau tetap di sini apa mau berkelompok dengan temannya? Kelompok dengan Boleh tukar. Silakan. Waktunya 1 menit dari sekarang. Ya, bawa bukunya. Ya, silakan. KPL tidak pakai lama. Oke, sudah. Langsung. Oke, siap. Waktunya hanya 10 menit dari sekarang. 3. Ayo, cepat neng. Kemarin kita dibagi itunya, kelompoknya. Siapa yang belum dapat? Oke, Ustazah akan kasihkan kalian 2 tes. Karena kalian tadi sudah tahu, silahkan didiskusikan. Kira-kira yang termasuk teks eksplanasi yang mana? Yang termasuk yang tidak, bukan eksplanasi yang mana? Ya. Yang digunting yang teks eksplanasi, yang tidak usah. Ya. Teksnya tidak ada yang sama tiap kelompok karena nanti masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Boleh, mau landscape boleh, mau potret juga boleh. Oke, silakan dipilih yang mana, didiskusikan dulu, jangan main gunting dulu, didiskusikan dengan kelompoknya. Mana yang masuk teks eksplanasi, mana yang termasuk bukan teks eksplanasi. Hah? Teks eksplanasi. Oke, sudah siapkan alat-alatnya, lem, guntingnya tadi. Silakan ditempelkan di kertas aspuro yang sudah saya bagikan. Waktunya hanya 10 menit dari sekarang. Kenapa? Digunting, kamu tempelkan di aspuro. Tadi kan strukturnya ada berapa? Strukturnya ada 3. Berarti kamu buat yang masuk pernyataan umum yang mana, yang masuk deretan penjelas yang mana, yang masuk interpretasi atau kesimpulan yang mana. Silakan. Harus bekerja sama, harus berkomunikasi, harus berkolaborasi. Tidak kerja sendiri-sendiri. Silakan dibaca dulu sama-sama. Mana yang termasuk teks apa? Masuk deretan penjelas, mana yang masuk pernyataan umum, mana yang masuk kesimpulan atau interpretasi. Tadi katanya sudah tahu strukturnya. Ya. Lihat judulnya ya, lihat judulnya. Kemarin kalian sudah belajar tentang legenda, dongeng. Ingat, kalau teks eksplanasi itu fakta. Ya. Dia termasuk teks non fiksi, bukan fiksi. Oke, sudah. Kalau sudah silakan dipotong. Dipotong, tempelkan di situ, nanti baru kamu kasih penjelasan. Mana yang masuk pernyataan umum, mana yang masuk deretan penjelas, mana yang masuk kesimpulan. Yang pintar gambar boleh digambar di pojoknya tentang peristiwa alamnya atau fenomena sosialnya.
Mana yang masuk kesimpulan? Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Nama kelompoknya ditulis. Ayo buruan, nanti kamu belum ngapa-ngapain. Yang mana? Yang dimasukkan yang mana? Ini masuknya apa? Teks apa ini? Hah? Teks narasi sejarah. Ini bisa. Judulnya biasa. Kenapa kamu pilih ini? Nah, karena masuk fenomena alam. Sosial. Kenapa nggak milih ini? Ini masuknya legenda. Terus kelompokmu? Kenapa milih ini? Kalau ini? Sejarah benar. Nah, masuk apa ini? Dongeng. Oke. Ya, per paragraf. Diguntingnya per paragraf. Oke, kelompok kamu pilih yang mana? Hah? Demokrasi masa yang satunya? Nah, panjangnya kelompok masuknya apa? Dongeng, berarti bukan teks eksplanasi. Kelompok sini? Kelompok sini pilih apa? Maling tunda. Kenapa nggak pilih maling tunda? Iya, kenapa nggak pilih maling tunda? Kenapa pilih itu? Ayo. Karena kalau maling tunda dongeng. Oke, dan dongeng apa legenda? Legenda. Tapi bisa nggak masuk dongeng? Bisa. Oke, berarti itu fiksi apa non fiksi? Fiksi. Kalau ini non fiksi karena iya, fakta. Oke, 5 menit lagi. Karena setelah itu ada presentasi. 5 menit. Digunting. Kalau paragraf tempel. Yang ini nggak usah. Yang teks eksplanasinya ada. Kasih penjelasan ya di sampingnya ya. Kasih penjelasan mana yang masuk apa tadi? Penjelasan umum, mana yang masuk bukan. Deretan yang jelas, mana yang masuk jelas. Boleh kasih membuka di sampingnya tulis. 4 menit lagi. Ya. Kelompoknya, jangan lupa penjelasannya di sampingnya. Itu masuknya di apa? Ya, jelasin strukturnya. Ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, ada interpretasi atau kesimpulan. 4 menit lagi. Ada juga kalau kesimpulan itu ditaruh di paling atas? Ada, kenapa? Kenapa? Iya, namanya kesimpulan itu pasti adanya di akhir. Ya.
yang penting menurut kamu gitu mas, langsung ditempel. Asal nama sampingnya tadi ini ya, satu pernyataan umum tempel, jelas tempel, kesimpulan tempel, ya kan? Ya. Ya. Coba dilihat video itu masih nyala nggak Pak? Takut ini nggak asik di sini, videonya mati. Ya. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Biar Pak, biar Pak. Kasih jarak nggak apa-apa nih, turunin dikit. Nah, 3 menit ya. Wah ini kan harus presentasi. Pernyataan umum, penjelas, yang ketiga kesimpulan atau interpretasi. Tuh berapa tahun udah pada mau selesai tuh? Ya. Yang dapat kelompok corona siapa? Ya, yang dapat banjir. Terus apa lagi? Tsunami Aceh. Siapa yang dapat gempa Aceh? Terus kelompok PAE apa? Apa? Arus energi. Kelompok siapa namanya nih? 3, kelompokmu apa? Sejarah Kabupaten Bandung. Ini. Nah, nanti masing-masing kelompok namanya sesuai judulnya ya. Sesuai judul teks eksplanasinya. Oke, kelompok siapa yang juara 1 nih? Yang sudah selesai. Kita kasih poin sesuai siapa yang duluan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Nanti poinnya siapa yang lambat sesuai, kalau yang pertama berarti poinnya 100, dikurangin 50, dikurangin 50, dikurangin 50. Ayo, seperti biasa kita kurangin siapa yang lambat poinnya. Kasih penjelasan. Mana deretan penjelas, mana penjelasan. Nanti kan tadi Ustazah kasih dua ini ya, 2 teks. Kalian kenapa memilih teks itu harus diberi penjelasan.
Ya, kelompok siapa yang sudah? Kelompok 1 siapa? Yang juara 1 siapa? Ya. Yang konsentrasi. Oh ya udah. Nanti yang kamu memilih ke depan, presentasi di rumah, kenapa kamu memilih ini? Nah, karena kan tadi ada 2 teks yang saja kasih. Kenapa kamu pilih gempa Aceh bukan yang itu? Karena itu kenapa? Ya? Kelompok gempa. Oke, kelompok gempa 100. Kelompok gempa. Lanjut. Yang kedua, kelompok gerhana. Gerhana kurang 50. Yang ketiga. Ayo. Kelompok lagi siapa? Tinggal 1 menit. Kalau cewek itu harus dihias-hias gitu. Masih ada waktu sebelum presentasi. Boleh kasih hias sedikit, kasih kelas. Yang penting selesai dulu. Sudah apa? Apa? Judulnya Corona. Demonstrasi. Selesai. Itu demonstrasi bukan? Demonstrasi. Oke, lanjut sama banjir. 85. Ayo, siapa lagi? Ayo. 3 kelompok lagi. 3 kelompok lagi. 3 kelompok lagi. Ya, kelompok apa? Virus corona. 80. Ayo, 2 lagi. Ya, kelompok arus energi. Oke, terakhir. Kelompok berapa? Ayo. Ya, oke, waktunya sudah selesai untuk kerja kelompok. Sekarang siap-siap presentasi, masing-masing kelompok maju. Silakan. Kelompok gempa. Ya, lihat. Ya, coba. Oke, yang lain tidak ada lagi yang bekerja kelompok. Semuanya perhatikan temannya yang presentasi di tengah-tengah, gak ada yang di pojok-pojok. Kenalkan dulu, kamu kelompok apa? Kamu dari kelompok apa? Salam dulu, salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kami dari kelompok. Halo, yang lain tidak ada yang berbicara lagi. Kami dari kelompok gempa bumi yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kami, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pinter. Perkenalkan, nama saya Eko Riana Sutito. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nami Sayla Inna Rahmat Putri. Setelah perkenalan nama kami ingin mempresentasikan mendiskusi hasil kelompok kami. Ya. Kalian pilih apa? Teks eksplanasi dibagi dibagi 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Ya. Pernyataan umum yang kami dapat dari gempa Aceh yaitu gempa dahsyat Gak pernah usah, tadi kan saja suruh pilih 2.
Dua. Teks, kenapa kamu memilih gempa bumi? Ya, karena dia masuk apa? Dari dua cerita, Kalian memilih kita memilih gempa Aceh. Karena gempa Aceh teks yang termasuk. Oke. Oke, thank you. Tepuk tangan hebat ya kelompok ini. kelompok kami. Kurang lebih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Lanjut kelompok 2. Oke, kelompok 2, silakan. Nanti kita terakhir foto ya, bareng-bareng ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami membacakan diskusi kami izinkan kami untuk memperkenalkan. Perkenalkan nama saya Diva Kila Maulana. Saya Rada Oktelia. Saya Ferdinand ini. Oke. Kelompok kamu milih apa? Dari dua cerita yang dikasih kami memilih gerhana bulan. Apa? Karena ini adalah teks eksplanasi. Ya. Yang itu. Sedangkan cerita naga dan petani adalah teks legenda. Terus ada berapa strukturnya? Ada 3. Itu. Yang pertama pernyataan umum, Ya. yang kedua deretan menjelas, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, kesimpulannya kamu ambil apa? Kesimpulan, ketika bayangan bumi menutupi seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan yang berada pada satu garis lurus yang sama. Hal ini membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh bumi pada Oke, cukup. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok apa tadi? Gerhana bulan. Lanjut. Ketiga, kelompok demonstran. Mana yang ini? Ya, kelompok demonstran lanjut. Kelompok demonstran. Ternyata kalian hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul demonstrasi massa. Tapi sebelum itu kita akan memulai perkenalan dulu. Nama saya Syafika Maulida Rizky. Nama saya Samia Kaira Rizky. Nama saya Takia Azul Safina. Selanjutnya kita akan membacakan teks. Ya, bukan, maksudnya kamu memilih 2 tadi. Memilih karena kalau ini Kalau yang satunya dongeng. dongeng. Nah, terus ada berapa di strukturnya ada berapa? 3. Ya, silakan dijelaskan. Ada yang pertama adalah Pernyataan. oke, yang kedua, Yang kedua deretan menjelas. yang ketiga, Simpulan. kesimpulan. Ambil kesimpulan yang paling bawah. Apa kesimpulannya? Dengan fakta semacam ini nyatalah bahwa kemiskinan bukanlah penyebab utama terjadinya gelombang es, namun fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis warga masyarakat. Mereka tahu akan faktanya, mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan perbuatan. Mereka kemudian melakukan protes dan menyampaikan sejumlah
sejumlah tuntutan apabila faktor-faktor itu tidak ada di dalam diri mereka, namun Oke, nanti sudah diingatkan ya, dan kamu dapat hari ini karena besok menulis. namun tidak Ya. tindakan apapun dari pemimpinnya meskipun menyimpang dari Oke, cukup. Waktunya sudah selesai. Silakan dilanjutkan ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Next dongengnya nanti dibalikin ya. Subhanallah, kelas 6 juga mantap, pinter. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Fadil akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami dimulai dari Perkenalkan nama saya Aulia Siti Nuria. Perkenalkan nama saya adalah Sudianti. Sekarang kami memperkenalkan diri kami. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari dua cerita yang berlaku, kami memiliki Teks narasi sejarah. Legenda ya. Terus di teks banjir ada berapa strukturnya? 1 pernyataan, yang kedua, yang ketiga. Oke ya, terima kasih untuk kelompok banjir. Kelompok banjir ya. Oke, lanjut kelompok corona. Corona, cepet ya, waktunya masih nggak cukup. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok corona akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kita akan memperkenalkan Perkenalkan nama saya Diamara Fakirawan. Perkenalkan nama saya Dita Kirjana Kasila. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Dari kedua teks, kalian memilih apa? Dari kedua teks kami memilih corona karena yang paling cenderung menunjukkan termasuk peristiwa Ekspansi. yang terjadi dan itu juga termasuk dongeng atau legenda. Ya, kalau yang corona itu termasuk Teks reinkarnasi kenapa? karena dia terjadi di dunia yang nyata. Berdasarkan fakta. Ada berapa strukturnya? Ketiga, 1, pernyataan umum. kedua, Penjelasan yang jelas. 3. Kesimpulan. Oke. Ya, terima kasih. Silakan taruh situ. Tinggal 2 kelompok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arus energi sama kelompok satu lagi tadi apa ya? Sejarah Kabupaten Bandung. Sejarah Kabupaten Bandung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yaitu arus energi. Tapi sebelum kami memulai arus energi tersebut, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Ya. Ya, itu ada berapa di dalam strukturnya? Ada 3. Apa saja? Pernyataan umum, data penjelas, kesimpulan. Oke, kesimpulan yang paling bawahnya apa? Yang kamu ambil. Bawah, ya. Energi yang tersimpan dalam makanan digunakan oleh konsumen untuk aktivitasnya. Dan berdasarkan energi yang tersimpan dalam makanan dilakukan dengan cara oksidasi atau respirasi. Oke, terima kasih. Ya, lanjut yang terakhir. Itu dulu. Dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok energi. Energi yang terakhir. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sejarah Kabupaten Bandung akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama anggota. Perkenalkan, nama saya Mikaela Fidali Nadia. Perkenalkan, nama saya Sabila Nurahila. Perkenalkan, nama saya Tia Fidila. Perkenalkan, nama saya Fadil Huwayakan. Di sini kami memilih dari 2 teks tersebut, yaitu Sejarah Kabupaten Bandung. Karena Sejarah Kabupaten Bandung adalah teks eksplanasi. Sedangkan untuk Muka Sarung ini adalah berbeda. Oke, kamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami atau belum tentang materi hari ini, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Ustazah akan bagikan teks evaluasi, ya. Kerjakan, tapi nanti kata ya, kerjakan nomor 1 dan 2. Silakan dalam waktu 1 menit selesai. Ya. Oke, silakan yang sudah dapat dibaca, tulis nama, langsung dikerjakan. Ya. Tolong bantu Laras. Ya. Ya.
Sudah? Sudah. Oke. Silakan masing-masing kelompok minta bantuannya untuk dikumpulkan. Oke. Semua? Oke. Baik, anak-anak yang saya sayangi, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan. Oke, Ustazah pengen tahu pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Kaira, apa tadi teks eksplanasi? Penjelasan mengenal suatu proses yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa bencana. Fenomena Fenomena. alam dan oke, coba Aiko ulang. Teks ya. Siapa yang bisa? Teks yang mempelajari tentang ya, Aramika. Dan saya mempelajari tentang fenomena alam dan sosial. Oke. Nah, sekarang tadi ada strukturnya. Apa saja strukturnya? Kalian tadi sudah bisa memilah-milah ya, sudah bisa melihat, menganalisis mana yang masuk ke teks eksplanasi, mana yang bukan. Ya, berarti kalau yang namanya teks eksplanasi ciri-cirinya tadi apa? Ya, membahas tentang apa? Fenomena alam dan fenomena sosial. Ada 3 strukturnya. Tadi apa strukturnya? Iya, ada pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan ada kesimpulan. Oke, sekarang pertanyaanku saja. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kalian tidak bisa dari pembelajaran hari ini? Bisa semua. Good ya. Jadi di pertemuan berikutnya silahkan cari tentang fenomena alam, cerita tentang fenomena sosial, karena di pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis tentang teks eksplanasi. Good ya. Semuanya silahkan di rumah dipelajari lagi, dan Ustazah pesan jangan lupa ibadahnya di rumah. Oke, kita tutup sama-sama dengan doa. Silahkan ketua kelas ditutup doanya. Aiko aja maju. Aiko, silakan. Ready. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Ustazah akhiri semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.